Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua di sini. Nah, kali ini saya ingin membahas kalau saya berhasil menginstal Stable Diffusion, teman-teman. Apa itu Stable Diffusion? Stable Diffusion adalah sebuah AI yang bisa mengenerate atau membuat gambar, teman-teman. Keren ya. Ini adalah contohnya bahwa saya membuat gambar dengan prompt beautiful girl with armor ready to war. Wah, keren ya teman-teman ya. Coba kita lihat nih hasilnya. Tuh kan? Memang ada beberapa kelemahannya ya teman-teman ya. Ini kayak rambutnya kayak kepotong, mungkin gimana nih? Mungkin ada kucirnya atau kecepit armornya. Tapi keren banget ya teman-teman ya. Ini gambarnya cantik sekali ya. Oke. Nanti teman-teman kalau ingin membuat sendiri, boleh teman-teman. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa saya bisa menginstal ini tanpa GPU, teman-teman. Ya, memang salah satu syaratnya supaya AI Stable Diffusion ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan cepat gitu ya, itu seharusnya menggunakan GPU. Tetapi teman-teman kan tahu ya bahwa komputer saya di sini rada-rada kentang dengan menggunakan integrated GPU aja. Jadi tidak memiliki dedicated GPU, tetapi masih bisa teman-teman. Jadi teman-teman kalau memiliki komputer yang mungkin tidak memiliki dedicated GPU, jangan berkecil hati teman-teman. Ternyata bisa kita menginstalnya. Ya walaupun nanti waktu mengenerate gambarnya ini agak-agak lambat ya. Dan yang keren lagi teman-teman, bahwa di sini saya sudah berhasil mengintegrasikan dengan Olama ya. Teman-teman kalau minggu lalu belum lihat, tepatnya 2 minggu yang lalu ya, belum lihat video saya tentang menginstal Olama yang AI dengan prompt ya, teks seperti ini ya, yang ini mirip sekali dengan ChatGPT. Teman-teman mungkin melihat ke sana dulu, nanti akan tahu bagaimana sih sebenarnya apa itu AI dengan prompt seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil ya, saya mengintegrasikannya. Dalam arti di sini kita bisa meminta menggambarkan seperti ini ya. Jadi gambarnya sudah langsung embed di sini, dan bagusnya adalah web UI yang kita gunakan di sini ini sudah bisa menampilkan gambar hasil dari Stable Diffusion ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman penasaran, pengen juga menginstalnya, terutama di PC yang tidak memiliki GPU seperti saya ini ya teman-teman ya, teman-teman mungkin bisa mengunjungi di sini di GitHub. Ini Automatic 1111, kemudian Stable Diffusion Web UI. Nah, nanti ketika teman-teman berhasil menginstalnya, maka otomatis langsung akan ditampilkan prompt seperti ini ya, kosong seperti ini ya. Tapi teman-teman, mungkin kalau teman-teman tidak memiliki GPU seperti saya, mungkin ada tantangannya sendiri ya. Kalau di sini tuh, di sini asumsinya teman-teman menggunakan dedicated GPU ya, menggunakan dari NVIDIA, ini recommended. Kalau AMD ini perlu ada beberapa parameter yang harus di setup. Nah, ini yang menggunakan integrated GPU seperti saya menggunakan integrated ya. Jadi internal GPU bukan dedicated. Ini memang ada beberapa parameter yang perlu teman-teman siapkan. Nah, saya kebetulan tadi sudah 2 hari ini ya, kemarin malam sama seharian ini mencoba menginstalnya dan berhasil teman-teman. Nah, jadi teman-teman ikuti aja nanti bagaimana cara installnya. Mengikuti sini. Catatan yang pertama adalah kalau teman-teman menggunakan distro Ubuntu yang baru ya, seperti saya ini menggunakan Kubuntu, Kubuntu versi 24.04, ini menggunakan Python yang terbaru, yaitu Python 3.12, yang mana ini agak bermasalah ya, karena Stable Diffusion ini dibuat pakai Python 3.10. Jadi teman-teman lebih baik nanti menginstal juga Python 3.10 ya teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman juga setelah mengcloning projectnya di sini ya, ini seperti saya ini sudah mengcloning, nanti ikuti aja petunjuknya.
Tetapi teman-teman menggunakan Python 3.10 ya. Nah, kemudian saya ingin tampilkan komen yang saya pakai. Nah, ini komen yang saya pakai dengan asumsi saya tidak menggunakan GPU. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti caranya seperti saya. Nah, di sini saya membuat shell ya, script shell, di mana kita menjalankan web UI.sh, kemudian kita ada parameter low VRAM. Low VRAM ini kalau teman-teman menggunakan internal GPU yang tidak memiliki video RAM yang besar, karena memang syaratnya sih minimal 6 giga ya video RAM-nya ya. Kalau internal GPU kan biasanya nggak punya RAM sebesar itu ya, VRAM sebesar itu, jadi kita menggunakan tag atau menggunakan parameter low VRAM. Kemudian ini precision-nya full, kemudian no half, nggak tahu nih saya no half apa ya, tadi saya dapat browsing, jadi saya pakai aja. Nah, ini untuk men-skip tes kalau kita menggunakan dedicated video, ya kita bisa pakai ini, skip torch CUDA test. Nah, kemudian yang API sama API out ini digunakan untuk terhubung dengan web UI ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kemarin sudah mengikuti menginstall ini ya web UI ini di mana kita nanti bisa prompt di sini. Nah, teman-teman bisa mengintegrasikannya di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak memiliki GPU. Tapi kalau teman-teman memiliki GPU yang RAM-nya, video RAM-nya di atas 6 GB sih aman-aman aja ya, dan pasti jalannya akan lebih cepat. Ini nggak perlu low VRAM, tidak perlu skip torch CUDA test ya teman-teman ya. Ini yang dipakai komennya supaya berhasil. Nah, setelah berhasil jalan, ya ini seperti saya ini sudah jalan ya. Sayangnya kalau nggak pakai dedicated GPU itu akan sangat lambat ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti langsung akan muncul seperti ini. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa menggunakan prompt-nya apa gitu ya. Nah, ini saya menggunakan prompt seperti ini. Nah, kita akan coba ya teman-teman ya. Ini saya tidak mencentang high res dan fix di sini, dan refiner ini nggak saya cek. Karena kalau ini dicek ya, dicentang, ini karena saya nggak pakai GPU bisa beberapa puluh menit teman-teman untuk merendernya. Jadi nggak hanya berapa menit ya, tapi beberapa puluh menit. Tadi saya mencoba itu sampai 40 menit teman-teman ya. Nah, ini saya ingin coba prompt yang baru ya. Contohnya, ini terlalu kecil ya kayaknya ya, tapi ini kalau saya besarkan coba, nggak terlalu bagus ya. Oke, ini saya besarkan. Contohnya saya ingin membuat wah ini in data center gitu ya. Oke, ini hacker ceritanya ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah menginstall ini ya, Stable Diffusion, jangan lupa mendownload model namanya Dream Shaper teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan, kita sekaligus generate ya. Kita generate, nah ini waiting. Nah, ini sedang diproses teman-teman. Nah ini dia sudah mulai dari 0%. Nah, nanti kita sambil menunggu prosesnya, kita sambil cerita-cerita ya. Nah, ini sudah mulai proses, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil cerita. Teman-teman nanti kalau sudah berhasil menginstall Stable Diffusion di sini, teman-teman jangan lupa download model Dream Shaper, teman-teman. Wah, ini keren banget ya. Ini kalau kita lihat hasil-hasilnya di sini, coba kita lihat, oh keren banget ya, cantik ini. Kemudian ini bisa membuat robot. Teman-teman kalau masih suka main robot-robotan, kita bisa bikin di sini. Dan ini kalau suka anime, ya, ini bisa digambarkan di sini. Wah, ini apa namanya? Pejuang di zaman middle age ya, zaman pertengahan. Tapi ini matanya kok biru, biru sekali ya, menyala. Oke, kayak lasernya, ada lasernya. Dan ini wah keren. Ini kalau teman-teman suka apa namanya film-film yang superhero ya, atau suka mobil-mobilan keren eksotik ya, ini bisa di-generate dengan model dari ini ya, Dream Shaper. Keren sekali ya.
Teman-teman harus mendownload Dream Shaper ini ya, keren banget soalnya. Karena model bawaannya dari Stable Diffusion jelek teman-teman. Jelek sekali. Banyak apa ya, sebenarnya sih bagus, cuma ada banyak keanehan seperti jarinya jarinya berantakan ya, bukannya kelebihan jari lagi tapi jarinya berantakan. Jadi jari kiri sama kanan itu bisa overlap gitu ya, itu jelek sekali. Nah ini keren sekali ya, wah. Nah ini dia keren sekali ya, anime. Nah ini, wah bisa membuat ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti punya usaha sendiri, kafe gitu ya, bisa gambar, minta digambarin dengan AI. Ini realistik sekali ya, keren. Walaupun ini telurnya kebanyakan. Wah, ini keren juga ya. Wah, keren. Nah, ini keren juga ini lukisannya. Wah, ini kalau teman-teman suka apa film-film fiksi, wah, dongeng gitu ya, keren ya. Wah, ini ada yang image hidden due to major content settings. Oh, berarti ini memang disensor ya, teman-teman ya, gambarnya. Sedangkan di sini, wah, keren. Coba kita lihat jarinya ada lengkap nggak ini? Jarinya. Sebenarnya bukan masalah lengkap enggaknya ya, tapi kelebihan atau enggak. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman ketika apa namanya? Kita sedang memproses ya, karena saya pakai PC biasa aja, nggak punya GPU. Ini CPU-nya dipakai hampir 16, ini berapa ya? Hampir 12 core kepake ya untuk proses ya. Sebenarnya ini kayaknya dia akan mengambil setengah dari total CPU ya. Kalau saya menggunakan 16, berarti dia akan mencoba menggunakan 8 CPU. Nah, ini dia, coba kita lihat. Ini karena sambil proses jadi agak-agak lama ya teman-teman ya, generate gambarnya. Sudah sampai mana? Oh, ini dia. Hampir hampir jadi teman-teman. Coba kita lihat. Kita lihat hasilnya ya. Ini resolusinya tinggi ya. Ini ya. Kalau kalau saya kan di sini resolusinya nggak terlalu besar ya. Saya menggunakan resolusi 512 kali 512 aja dan tidak menggunakan refiner dan tidak menggunakan high res dan fix di sini, high resolution fix ya. Sedangkan ini fan dari komputer saya ini sudah mulai berisik ya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya, sudah jadi, sudah 100%. Berapa menit ini? 4 menit 10 detik ya. Ini untuk membuat gambar seperti ini. Kita lihat jarinya. Oke. Ini apa ini jempolnya kenapa arahnya ke sana? Ya, tapi ini 1, 2, 3, 4, tapi ini kayaknya masih ada sela-sela di sini ya. Ya ini kayak oh ini jempolnya ya, tapi ini jempolnya nggak kayak jempol. Oke, nggak apa-apa. Mungkin orangnya nggak aware ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya ini 5-nya ya. Oke, keren ya. Tapi gambarnya bagus banget. Gambarnya bagus banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu melukis lagi sekarang karena teman-teman sudah bisa minta dibuatkan gambarnya di sini ya. Nah, teman-teman sebenarnya di sini dari Stable Diffusion ini ya, ini sebenarnya masih banyak opsi yang belum sempat saya pelajari ya, karena ini kayaknya banyak sekali. Nah, ini ada apa namanya seed-nya, nggak tahu seed ini untuk apa ya, saya nanti akan pelajari. Ada extra dan sebagainya. Ini ada script-nya menggunakan prompt matrix, prompt from file or text box, nggak tahu ini seperti apa. Nanti saya akan pelajari. Ini ada sampling metodenya, saya nggak tahu mana yang terbaik ya. Jadi ini saya menggunakan yang default aja bawaannya ya. Kemudian schedule type, automatic. Kemudian ada sampling step-nya 20. Ya ini semakin banyak sampling step-nya akan semakin lambat ya. Ini 20 aja ya. Kayaknya nanti kalau kepanjangan atau kebanyakan nunggunya bisa tua gitu ya. Oke. Ini nggak tahu textual inversion. Kok kosong ya? Oke. Ini ini nggak tahu checkpoint. Nah ini
saya sudah menginstall Dreamshaper-nya. Oh ya teman-teman, cara menginstall modelnya setelah download nanti dimasukkan di, sebentar, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini buat catatan saya sendiri juga sih, nanti takutnya saya lupa. Jadi teman-teman kalau nanti sudah mendownload model yang baru ya, kebetulan saya baru downloadnya model satu aja, Dreamshaper ya. Di sini ada folder namanya models. Nah, di sini ada beberapa folder, nanti teman-teman lihat ya. Nah, kita kan tadi sudah download dari sini ya. Tapi ini jarinya bagus ya. Ini kayaknya ada negatif prompt-nya. Nah, ini Cliff Edge Bad Dream. Ada negatif prompt-nya. Ini prompt-nya adalah Demon Woman wearing a Christmas sweater, upper body art by Gerald Brom. Oke. Ini prompt-nya ya. Tapi kenapa dia bisa bikin jarinya bagus ya? Ini bagus nih jarinya nih. Ya kan jarinya bagus. Ini tapi ada orang di tengah ini apa ini? Boneka. Demon Woman. Oke, keren ya. Nah, nanti kita bisa pelajari prom-prom seperti ini ya. Coba kalau kita copy aja ya. Kita copy di sini. Apakah akan meng-create gambar yang sama atau berbeda? Kita taruh di sini ya, teman-teman. Ini saya besarkan dulu. Oke. Kemudian di sini negatif prompt-nya. Oke, negatif prompt-nya kita copy juga. Sedangkan sisanya di sini mungkin dia ada optimasinya ya, tapi berhubung saya PC-nya nggak ada iGPU-nya, jadi kita pakai yang standar saja. Coba kita lihat bagaimana generate-nya. Nah, teman-teman, saya hampir lupa tadi ya. Teman-teman nanti kalau sudah download ya, ini kan ada tombol download di sini, dilihat tipenya. Nah, ini base modelnya SD Stable Diffusion 1,5 ya. Oke. Nah, teman-teman nanti copy aja di sini ya. Jadi di folder model. Nah, di folder model ini saya kopikan di sini ya. Kemudian ini folder Stable Diffusion. Jadi disamakan aja kalau di sini base modelnya SD, artinya ini Stable Diffusion. Maka teman-teman juga copy di folder Stable Diffusion. Nah, di sini teman-teman. Ya. Karena nanti ada beberapa model yang base modelnya berbeda-beda ya. Nanti jangan salah mengkopinya kemana. Ya. Jadi dikopinya ke sama. Ini karena basisnya ada Stable Diffusion, maka kita kopinya di folder Stable Diffusion ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman coba kita lihat nih. Itu utilisasi CPU-nya banyak sekali ya, keren ya. Sayangnya memang tidak sampai full ya, padahal pengen sih bisa memanfaatkan 16 core-nya ya. Ini kan 16 core ya, seharusnya bisa dipakai semua ya. Nah, ini berbeda ya kalau kita lihat dari siluetnya yang sudah terproses saat ini sih kayaknya berbeda. Ini sudah 30%, sudah 3 menit diprosesnya. Kita coba tunggu dulu ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan lupa download, ikuti petunjuk di sini dulu. Teman-teman pakai Windows atau pakai Linux. Kalau saya setia pakai Linux ya teman-teman ya. Sebenarnya OS favorit saya ada dua ya. Mac OS dan Linux, terutama Ubuntu. Nah, sekarang saya pakai Kubuntu ya, karena udah bosen pakai Ubuntu. Jadi saya pakai Kubuntu. Memang harus ada penyesuaian sih, tapi paling enggak Ubuntu ini cukup aman ya dibandingkan Windows. Seperti kemarin kan ada kasus ya di mana CrowdStrike ya. Itu di mana katanya ada sensor Falcon sensor yang bermasalah update-nya sehingga semua Windows di seluruh, sebenarnya nggak seluruh dunia ya, beberapa area aja sih kayak Eropa dan sebagainya itu bermasalah ya. Jadi kan kena blue screen. Nah itu problem banget sih, sampai penerbangan dan sebagainya itu sampai dibatalkan ya. Kalau sekedar hanya komputer check-in dan sebagainya sih kayaknya sih masih bisa manual ya. Tapi kayaknya curiganya karena ATC-nya ya. ATC itu kayak apa ya, menara
menara pengawas penerbangan itu juga bermasalah. Jadinya ya memang lebih baik amannya ya penerbangannya dibatalkan ya. Jadi itu beritanya ramai banget ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya cukup-cukup kacau sih, kacau ya. Windows sampai sedemikian mudahnya jebol ya. Itu sedemikian mudahnya loh, karena dengan satu kesalahan aja bukan seluruh ya, tapi banyak sekali area yang terdampak ya. Itu sih bahaya banget ya, sampai ada yang menyebutnya sampai kiamat, kiamat Windows, atau kiamat CrowdStrike ya, keren sih itu. Tapi itu memang penyebabnya karena Falcon itu ya, sensor Falcon ya, tapi ada yang berspekulasi itu memang ada hacker yang terlibat di situ ya. Ya nggak tahu juga, kita tunggu aja berita lanjutannya seperti apa ya. Tapi teman-teman kalau memang pekerjaan teman-teman itu yang kritikal misinya, ya lebih baik menggunakan sistem operasi yang betul-betul aman ya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Wah horor banget. Wah horor banget ini. Tapi jarinya ini kenapa lebih kayaknya. Ya, ini jarinya lebih. Tapi ini horor banget sih. Ini horor banget. Lihatnya juga takut ya teman-teman ya. Wah, wah ini horor nih. Horor banget, horor. Kalau yang gambar dari sini, tadi mana tadi? Hmm, mana tadi? Oh, ini dia. Ini cantik ya. Kok bisa dia dapat cantik, saya dapat jelek? Atau karena promnya tadi ya? Oke, ini keren sih, keren banget sih. Dan ini jarinya bener ya, teman-teman ya. Kenapa saya jarinya salah ya? Tetapi memang ini ada fitur train untuk melatih ya. Mungkin dia sudah dilatih dulu ya, dilatih dan sebagainya, jarinya segala macam. Kalau saya kan tidak menggunakan fitur pelatihan ini, jadi hasilnya ya seperti itu tadi ya. At least hasilnya keren sih ya, walaupun mengerikan ya. Jujur saya lebih takut. mendingan mendingan kita menggunakan ada kata-kata beautiful-nya ya. Demon Woman. Beauty, kita tambahin aja beautiful Demon Woman. Kita balikkan faktanya. coba kita proses lagi ya. Nah, saya nggak mau menyerah. Loh, sebentar. Mana tadi? Nah, ini dia. Ini sedang proses ya. Saya nggak mau gambar yang mengerikan, jadi saya tambahkan kata-kata atau promptnya saya tambahkan beautiful demon. Nggak terima saya hasilnya mengerikan seperti itu, teman-teman ya. Ada informasi yang sangat penting sebenarnya, teman-teman, bahwa katanya sih ini hasil yang digambarkan bisa unsensor. Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Aduh, nanti teman-teman bisa membuat fantasi sendiri di sini ya. Saya sih belum mencoba ya. Nanti mungkin offline saya mencoba. Hasilnya seperti apa ya, tapi keren sih. Intinya kalau ada kata beautiful-nya pasti cantik sih. Seharusnya ya, tadi saya udah berapa kali mencoba ya. Ini mengapa kita memerlukan AI untuk menggambar seperti ini? Jadi kalau saya sih tertarik karena mungkin bisa menunjang pekerjaan saya ya. Jadi misalnya untuk ilustrasi di aplikasi gitu ya. Daripada kita mengambil gambar orang lain yang punya hak cipta, mending kita generate aja di sini sendiri ya. Jadi untuk background aplikasi, untuk ilustrasi-ilustrasi, fitur-fitur gitu ya. Jadi kita bisa membuat sendiri di sini dan kita bisa integrasikan dengan aplikasi kita ya. Keren kan? Nampaknya kita nggak perlu mencoba di sini ya teman-teman ya. Paling tidak saya sudah menampilkan bahwa ini sudah bisa embed di web UI di sini. Ini keren sekali sih. Jadi kita bisa prompt dari sini, aplikasi sini. Tapi kalau tadi dari pengalaman saya sih ini lama sekali ya generate-nya ya.
lukisan seperti ini. Walaupun tidak realistik, ini termasuknya dari kategori lukisan, tapi ternyata cukup berat juga menggambarnya. Mungkin rasanya sudah saatnya punya komputer yang bagus ya. Wah, keren. Ya, kalau dari sini sih dari belum 100% aja udah nampak keren ya, teman-teman ya. Wah, keren sih. Ini mirip-mirip posenya kayak yang tadi ya, kayak Stable Diffusion yang di sini. Ah, ini latar belakangnya lebih keren ya. Tapi ini aja udah keren, udah nampak keren. Nanti setelah jelas ternyata berantakan. Ternyata menakutkan ya, repot juga ya teman-temannya. Tapi ini keren sih. Wah, saya yakin teman-teman juga pasti penasaran juga ya. Pengen mencoba kan, install sendiri kan. Kalau saya sih sudah dari kemarin. Jadi kemarin malam tuh sampai lupa kalau udah jam 12 malam mencoba-coba dan sebagainya. Tapi baru berhasil tadi pagi teman-teman. Aduh, ternyata banyak sekali masalahnya. Terutama kalau komputer kita kurang ya, tidak cukup powerful. Ya paling enggak karena komputer kita biasa-biasa aja, jadi kita harus sabar menunggunya untuk pemrosesannya. Nah ini sudah 90%. Elapsed time 25 second. Ayo, kok macet? Oh 26. Naik lagi. Nah ini kalau teman-teman kedengeran, itu PC saya fan-nya udah cukup kenceng. Wah, ternyata horor teman-teman ya. Oke. Oke. Mungkin harus ada beberapa prompt yang lebih spesifik ya. Misalnya matanya jangan merah gitu ya. Kemudian demon devilnya senyum gitu ya. Ini megang apa sih ini? Ini demonnya. Tapi jarinya ini aduh ngeri juga ya, panjang banget. Sedangkan jari yang sebelah sini agak berantakan. Ini jarinya agak berantakan. Oke. Ya, walaupun ada kata-kata beautiful-nya tapi tetap horor. Oke, tapi at least keren banget ya. Oke teman-teman, rasanya sementara itu dulu. Ini kok gambarnya bisa innocent banget. Oke, keren ya. Oke, nanti kita perlu pelajari prom-prom yang lebih oke ya. Nanti ini sebenarnya kita bisa tiru-tiru juga sih. Ini promnya apa gitu ya. Rasanya pingin nyoba satu lagi ya teman-teman ya. Ini promnya apa ini? Negatif promnya itu ada bad dream, unrealistic dream. Oke, coba kita lihat. Ini ada beberapa, ada motion blur. Keren ya. Ini promnya banyak banget. Semoga tidak menambah beban komputer saya yang kentang ini tiba-tiba nanti error ya. Ini ada dalam kurung unrealistic dream. Itu nggak tahu apakah itu engine engine dari apa namanya. Tapi nggak tahu, kita coba aja. Menggunakan prompt yang sama. Ini ada bokeh juga ya. Untuk membuat apa namanya efek seperti bokeh nih. Ini ada, keren banget ya. Kalau teman-teman bergulat di bidang fotografi pasti tahu maksudnya ya. Ada bokehnya seperti ini, keren banget sih. Memang penasaran sih, saya nggak bisa bikin. Tadi saya coba resolusinya tinggi tapi 40 menit teman-teman. Hanya untuk satu foto, nunggunya bisa tua sendiri nanti. Oke. Tapi paling nggak memang penasaran sih, kayaknya harus beli GPU yang keren atau komputer yang bagus sekalian ya, laptop yang bagus. Tapi kalau lihat-lihat di website ya, itu Stable Diffusion bisa diinstal di MacBook Air dengan prosesor M1, karena M1 itu sebenarnya sudah ada
NPU-nya ya, walaupun tidak sepowerful yang M2 dan M3 yang terbaru ya. Tapi jadi penasaran sih. Nah, sayangnya MacBook Air saya yang M1 itu storage-nya udah tinggal berapa? Tersisa 100 giga ya. Em, Kayaknya harus beli yang baru. Tapi penasaran sih, ini hasilnya seperti apa. Kita tunggu ya teman-teman ya. Saya harap sih teman-teman juga sabar menunggu hasilnya seperti apa dengan prompt seperti ini ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau lihat gambarnya bagus, hasil orang lain bagus, promptnya di copy aja. Yang jelas nanti pasti AI-nya itu menciptakan versinya sendiri ya. Yang ini akan unik ya. Sepertinya sih nggak akan mungkin sama 100% sesuai dengan yang ada di generate oleh orang lain ya. Jadi nggak mungkin nanti sama seperti ini. Plug itu juga nggak mungkin sih. Cuma memang kalau orang lain itu bisa membuat bagus, sedangkan kita enggak, padahal promnya sama, bisa jadi AI-nya orang lain itu sudah dilatih sendiri ya. Karena memang ada fitur untuk melatih AI-nya. Sedangkan kalau saya kan ini begitu selesai install berhasil ya langsung copy paste promnya tanpa ada proses pelatihan ya, seharusnya bisa dilatih. Wah, keren. Ini hasilnya keren. Kalau ngeblur keren ya. Nanti ternyata setelah jelas jadi horor. Seperti tadi yang demon. Aduh, keren. Ya, ini nampak dari samping keren ya. Ini shiny sekali armornya, berkilat ya. Ini melukis yang mengkilat-mengkilat gini tuh, efek seperti ini tuh susah loh teman-teman. Karena saya sempat mencoba belajar melukis dan membuat efek seperti mengkilap seperti ini susah. Ini kan jadi seolah-olah kayak ada reflektif ya, atau apa, pantulan gambar yang dari depan ya. Ya, ini harus sinkron sih kalau memang dia di alam terbuka seperti ini, ya di depannya tentu juga masih sama alam terbuka seperti ini ya. Jadi ini AI-nya keren sekali sih. Nah, ini juga ada mengkilap-mengkilatnya. Kita lihat nanti semengkilap apa armornya. Ayo, sedikit lagi, sedikit lagi. Sementara ini CPU-nya coba kita lihat di sebelah kiri atas ini. Ya, ini mungkin 60% 70% dari total CPU kepake ya. Karena kalau semua kepake itu 1600% kepakai. Kita tunggu sedikit lagi, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Kita lihat di bawahnya ini keren. Jadi 4 menit. Sudah 4 menit berlalu untuk mengenerate. Sedikit lagi 100%. Oke. Oke, keren. Ini tidak semengkilap yang di tadi ya, di contohnya ya, tapi ini keren sih. Justru ini kalau mau perang beneran itu armornya yang bagus seperti ini ya. Nggak sayang. Ini kalau armornya mengkilap seperti ini, kalau tergores, kalau tergores, ngecat lagi repot. Ini kalau mengkilap seperti ini ya, tapi ini keren banget sih. Ini model armornya keren banget sih. Mungkin dia hasil dari pelatihannya keren banget. Sedangkan kalau di sini kita menggunakan armor yang generik ya. Wah, keren juga. Tapi ini keren juga sih, ada ornamennya ya. Ada ornamennya, keren banget sih. Ini ada bokeh-bokehnya di belakangnya. Jadi kayak betul-betul fotografi ya. Wah, keren sih. Keren banget. Ini ada ikatnya. Wah, keren ya. Berarti tuh, ini ada teman-teman kalau perhatikan ya. Ini kan armornya ya. Ini armornya itu ada ikatnya di sini. Jadi betul-betul dia AI-nya itu betul-betul mikirin sampai segitunya ya. Bahwa armor itu tuh bukan dilem, tapi memang diikat gitu ya. Diikat di sini ini. Ini ada kayak talinya gitu, ada talinya di sini. Keren ya. Berarti dia AI-nya betul-betul mikirin sampai segitunya ya. Wah, di belakangnya ada kastil. Walaupun ini kastilnya ngeblur ya. Ada
matahari atau matahari di sini akan terbenam. Keren teman-teman. Wah, luar biasa betul AI-nya. Dan bagusnya adalah bahwa cahaya yang di sebelah kiri dengan cahaya yang di sebelah kanan ya, itu terang di sebelah kiri karena memang mataharinya ada di sebelah sini, teman-teman. Demikian juga dengan rambutnya ya. Itu kan terang di sini, lebih terang di sini. Ini berarti memang dia memikirin sampai sedemikiannya cahayanya sampai ke 3D-nya ya. Ini kan berarti dia memperhitungkan aspek 3D-nya. Dia ada di depan, maka pencahayaannya seperti ini. Ini keren banget sih teman-teman. Ini keren banget. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Jadi ini sebenarnya saya cuma mau pamer bahwa saya berhasil menginstall Stable Diffusion ya, Diffusion, aduh ngomongnya belepotan, dan bisa menginstall di komputer saya yang ala kadarnya dan berhasil mengintegrasikannya juga dengan web UI ya. Jadi nanti teman-teman prompt di sini juga bisa dengan teks biasa, tapi nanti juga bisa generate gambarnya. Nanti kalau mau generate gambarnya itu tinggal di sini aja ya, menghasilkan gambar gitu. Cuma saya belum ngecek sih apakah ini bisa membuat desain sistem atau aplikasi ya. Sebenarnya keren juga kalau nanti bisa menggambarkan ya. Coba gambarkan desain database untuk kasir kafe. Ini kalau kemarin nyoba-nyoba sih hasilnya teks aja ya. Cuma kan kita sudah berhasil mengintegrasikan dengan Stable Diffusion ya. Seharusnya sih dia bisa membuatnya sih. Ayo, mana? Jangan-jangan terputus ya. Jangan-jangan terputus ya. Oh, lama saya. Oh. Oh, ini udah mulai generate. Nah, ini dia. Nah, dia kan generate-nya kan cuma teks ya. Nanti coba kita suruh gambar ya. Dan apakah nanti bisa dioper ke Stable Diffusion nggak? Seandainya betul-betul bisa, wah, hidup saya jadi semakin indah, teman-teman. Nah, ini dia. Dia juga sama. Dia 60% dari CPU kepake ya, walaupun ini cuma teks. Tapi justru kalau teks ini kan dia apa ya? Semakin luas bahasannya. Jadi dia semakin pusing juga. Aduh, tapi keren juga sih. Kayaknya harus nabung beli laptop yang punya dedicated GPU mumpuni, teman-teman. Tapi ini harus kita buktikan dulu sih, ini betul-betul bisa menggambar dengan bagus nggak? Kalau bisa kan bisa jadi alasan beli. Ini kan bisa membantu saya nih, untuk pekerjaan saya nih, gitu kan. Oke, ayo. Ini desain database untuk kasir cafe. Jadi dia ada tabel customers, walaupun fieldnya cuma 3 ya. Oh, ini maksudnya diringkas aja. Teman-teman bisa nambah sendiri kontak informationnya, mau ada email, phone number, kalau ada address ya boleh. Kemudian tabel orders atau pemesanan. Nah, ini dia. Kemudian menunya, price. Oke. Kemudian ada order items. Ini anaknya dari order ya. Bukan anak sih, normalisasinya dari tabel order. Kemudian paymentnya. Ini berarti bisa multi payment kalau paymentnya ini dipisah ya. Nah, ini relationship-nya. Nah, ini dia. Order can have many order items. Ya, benar. One to many. Ini indexingnya sudah dibuatkan juga. Ada constraint. Ayo, kok lama? Namanya juga, oh lama. Oh, lama sekali.
Aduh, derita komputer kentang. Ya, memang harus beli komputer yang bagus supaya nanti judulnya jadi oh cepat. Tidak oh lama lagi. Jadi oh cepat. Oke, triggersnya. Nanti kita coba minta gambarkan ya. Apakah dia bisa nggak? Nah, ada triggernya. Create a trigger to automatically update the total amount. Oke. Kemudian trigger auto update the balance. Oke. Keren juga mikirnya. Oke, kita minta gambarkan. Nah, ini di sini nih menghasilkan gambar. Bisa nggak? Oh iya, dioper teman-teman. Tuh, tuh, dioper ke sini. Dioper ke Stable Diffusion. Wah, semoga aja cepat. Jadi teman-teman nggak perlu menunggu selama itu ya. Atau nanti saya videonya saya cepatin aja lah. Tapi saya ingin menyiksa teman-teman juga menyaksikan betapa tersiksanya saya menunggu. Jadi maaf teman-teman, saya tidak edit videonya supaya teman-teman juga ikut menunggu selama beberapa menit ya. Oke, ini sudah 4%, semoga aja cepet. Nah, ini masih muter-muter. Tapi dari pengalaman sih, dia selalu menghasilkan gambar walaupun lambat ya. Jadi tidak sampai error gitu. Oh iya, tadi saya belum tampilkan ke teman-teman ya bagaimana menyambungkan dari web UI ini ke Stable Diffusion ya. Itu nanti masuk ke menu panel admin. Nah, nanti bisa di-set di situ, dikoneksikan. Asal teman-teman nanti menjalankan menjalankan Stable Diffusion-nya dengan minus API dan minus API out, itu untuk terkoneksi ke sini, ke web UI, itu sudah bisa langsung dijalankan. Bisa langsung dikoneksikan maksud saya ya. Nah, ini sudah 12%. Ayo sedikit lagi. Sambil kita lihat-lihat di sini juga boleh. Di sini promnya apa saja. Ini tadi kita sudah coba. Kalau ini kesannya dark ya. Ini petualangan di hutan ya. Wah, keren sih. Pencahayaannya juga keren ya. Ini karena efek cahaya malam itu jadi warnanya agak kebiru-biruan ya. Keren sih. Ini ada beberapa diskusi-diskusinya juga ya. Keren sih ini. Tapi kalau gambarnya biasa-biasa aja kayak yang saya bikin ini sih tidak layak untuk dipamerkan ya. Kecuali yang ini nih, ini betul-betul nyontek nyontek dari promnya dan negatif promnya, hasilnya bagus banget. Memang untuk belajar prom ini memang perlu nyontek-nyontek dulu sih ya. Maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa menuangkan perintah atau prompt itu sampai sedemikian detailnya sehingga gambar yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ya. Jadi kita berharapnya tuh bagus banget, tapi kita bikin promptnya nggak bisa. Jadi untuk belajar prompt-promptnya mendingan copy paste aja dulu. Jadi ini copy paste. Nanti kita pelajari ini maksudnya apa sih gitu ya. Ini kan uh, ada masterpiece maksudnya apa. Ini apa namanya maksudnya apa. Ada realistik maksudnya apa gitu ya. Ada chainmail ini maksudnya apa. Kalau kayak bokeh sih masih ngerti ya. Depth of field itu masih ngerti lah. Sunset, nah ini dia tadi mengapa ada mataharinya di sini. Ada motion blur. Nah ini yang mana nggak ngerti ya. Motion blurnya nggak ada sih. Tapi keren banget, bisa ditiru. Dan ini negatif promnya kenapa harus ada bad dream, ada unrealistic dream, apakah ini engine ya, engine game itu kan kalau nggak salah ada ya, unrealistic. Mungkin dia pakai itu
Sehingga hasilnya seperti ini, ya kan? Nanti teman-teman juga bisa pelajari. Kalau bisa sih, kita diskusikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kalau punya prompt yang keren-keren, hasilnya keren, bisa disampaikan. Nanti kita akan coba juga di sini ya. Nah, ini keren sekali sih rambutnya dicat biru. Ini memang ada promptnya untuk dicat biru nggak sih? Oh, fashion photography, portrait of Indian girl with blue hair. Oh iya ada sih, memang disuruh pakai blue hair sih. In last jungle with flowers, 3D render, CGI, symmetrical, octane render. Oh, ini lensanya ditulis nih, 35 mm. Ada bokeh. Ini ada formatnya 9:16. Intricate detail 1,12 HDR. Oh iya ada HDR-nya juga ya. Bisa ditambahkan sini supaya keren sih HDR. Intricate details, hyper details. Oh ini parameternya intricate details dengan hyper detailnya 1,15. Natural skin texture. Wah keren ya. Dia sampai mintakan natural skin texture, hyperrealism, soft light, sharp. Oh, ini parameter-parameter fotografinya juga dituliskan ya. Jadi betul-betul kayak fotografi ya, teman-teman ya. Nih, kulitnya bagus banget ya. Realistik banget itu. Tuh, realistik banget ya. Ada detail sunlight passing through foliage. India. Oh, oh ada kata-kata Indianya. Keren sih. Kita coba lihat lagi. Nah, ini promptnya portrait, action pose, slow motion, nggak, nah, oh iya, ini mungkin dia, oh mungkin ada slow motion itu maksudnya jadi postur tubuhnya itu kayak sedang bergerak gitu kali ya, walaupun blur-blurnya nggak nampak sih, tapi ini keren banget nih. Ini kayak kerutan-kerutan bajunya juga dia perhitungkan banget loh di AI ini, ya kan? Tuh, tuh kerutan-kerutan bajunya tuh kelihatan banget. Ini armornya old male human wizard. Oh, oke. Okay. Wearing yellow and black robes. Oh, ini dia robesnya. Wah, keren banget ya. Insanely detail. Wah, parameternya. Tadi ada hyperrealism. Ini high insanely detail. Ini betul-betul harus pakai graphic card yang bagus banget ini. Detail pupils. Oh, pupilnya harus, pupil matanya harus detail. Iya, keren banget ya. Betul, guys. Ini detail banget sih. Masterpiece. Best quality. High detail foto. 8K. Wah. Kayak komputer kentang saya ini kalau harus bikin 8K resolusinya bisa berapa hari. Ada foto realistik. Very long, straight, white, and gray hair. Gray streak. Ecstatic. Ada umurnya 60 ditulisin old Austrian male. Oh jadi ini orang Austria. Oke. Okay. Tapi ini kayaknya umurnya udah 70-an ini. Kalau lihat kerut-kerutnya sedemikian banyaknya nih. Iya ini kayaknya 70 ini. Kalau 60 seharusnya nggak. Ya sebelum sampai segininya sih seharusnya ya. Seharusnya. Nggak tahu sih. Mungkin di sana lebih cepat tuanya. Realistic real shadow. Oh ada real shadownya. Real shadow 3D. Highest quality. Concept art 4K. Wizard lab. Ini laboratory. Maksudnya laboratory kali ya. In background. Michelangelo and Alessandro Cassandra. Ini maksudnya by maksudnya dia seolah-olah dibuat oleh Michelangelo dan Alessandro Casagrande dan Greg Rutkowski dan Saliman and buset ini kok banyak sekali.
Ini berarti gabungan dari berbagai macam lukis ini, keren. Inspired by Arnold Schwarzenegger dengan faktor 1,001 dan Dolph Lundgren. Ini pemain film Arnold dan Dolph Lundgren dan Albert Einstein. Asli ini nggak ngerti sih. Apakah ini diproses semua oleh AI-nya? Nggak ngerti. Tapi ada bad atau negatif promnya bad dream dan unrealistic dream. Ini kayaknya memang harus kita pakai ya. Ini kayaknya hasilnya jadi bagus sih. Selama kita pakai apa namanya Dream Shaper seperti ini sih, kita bisa nyontek-nyontek promnya dan kita bikin sendiri. Sementara kita sudah berapa progresnya ini? Mana tadi? Masih proses ya teman-teman ya. Ini berapa menit lagi ini? Tunggu ya, sebentar ya teman-teman ya. Ini sudah 80% sih, nanggung kalau kalau videonya kita selesaikan di sini ya teman-teman ya. Saya rasa sih teman-teman juga penasaran ini hasilnya seperti apa. Apakah gambarnya technical atau art, ya kan? Tapi kalau ini kita gabungkan dengan lama 3, seharusnya sih bukan art ya. Ini karena tadi dia menggambarkan ini juga karena memang saya mintanya buatkan lukisan tepi danau sih. Promnya cuma itu sih, tidak prom yang sedetail seperti yang ada di sini ya, Dream Shaper ini ya. Tapi teman-teman keren juga ya, saya sudah menghasilkan gambar. Bukan saya yang melukis ya teman-teman ya, tapi ini hasil lukisan AI yang keren banget. Kita tunggu nih, aduh 86%. Seperti apa hasilnya saya juga penasaran sih teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga tersiksa menunggunya. Saya mengajak teman-teman tersiksa menunggunya. Tapi ini keren banget. Dia punya apa namanya aksesorisnya juga ya di sini. Aksesorisnya di sini juga sebenarnya nggak ada diminta bikin aksesoris ya. Atau ini sih, wearing yellow and black robes, majestic evoker cloth armor. Kalau armornya cuma sedemikian sih ya gampang mati sih. Oke, nggak apa-apa. Kita coba contoh berikutnya. Ini udah 94% teman-teman. Tiba-tiba ngebut ini. Saya celah-celah sih ini jadi ngebut dari 80 berapa tadi jadi 94. Semoga aja lanjutnya lebih cepat lagi. Nah ini dia, kita mau lihat promnya seperti apa sih. Itu kan negatif promnya sama. Bad dream, unrealistic dream. Di sini promnya ultra detail, 8K, CG itu apa sih? Japanese ramen, chopstick, ada ininya apa namanya, sumpitnya, egg, steam, boken. Apa ini boken? Nggak tahu ya. Jujur saya kalau mengenai nama-nama makanan kurang mengerti. Oke, udah 100% teman-teman. Coba kita lihat hasilnya sambil menunggu ini renderingnya selesai. Kita lihat. Oh, hasilnya ternyata ilustrasi teman-teman, bukan desain. Dan ini kenapa matanya juling? Ini matanya juling teman-teman. Aduh, coba kita lihat jarinya. Oke, ini jempolnya overlap. Jempolnya overlap. Oh, dia maksudnya mau scan kali ya. Ini jadi di cafe. Wah, ini keren sih. Ini ada permainan perspektifnya keren ya. Ini kan ada perspektif ini. Latar belakangnya nih. Tapi ini overlap sih. Oke, ini mungkin panel di depannya. Ini mungkin menu ya. Ini komputernya. Dia tidak persis di depan komputernya berarti ya. Karena agak bergeser
ke kanan. Tetapi matanya juling, teman-teman. Matanya juling. Ah, gimana sih kamu? Tapi oke lah, oke, kita berhasil membuat ternyata. Jadi yang kita mintakan di sini menghasilkan gambar. Ini bukan menghasilkan gambar dari desainnya, teman-teman, tetapi hanya ilustrasi. Walaupun demikian, sebenarnya ilustrasinya keren, ya. Ini keren sih ilustrasinya sih. Walaupun ini jarinya masih agak sedikit bermasalah. Ini yang di bawah ini juga apa? Kalau ini komputer, tablet, tapi ini lancip di sini. Ya konsepnya kurang sih. Mungkin kita promnya kurang detail ya. Tapi ilustrasinya udah oke banget. Padahal saya berharapnya bahwa ini bisa menghasilkan ERD ya. Seharusnya kan ERD. Tapi kenapa hasilnya ilustrasi? Atau ini lanjutkan tanggapan. Atau kita mintakan gambarkan ERD dari desain database di atas. Dia nggak lewat ke sini sih. Berarti dia masih akan mencoba menjawabnya dengan teks ya. Tapi teman-teman, ini kayaknya videonya udah kelamaan. Saya nggak akan menyiksa teman-teman untuk menunggu ini hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman bisa menduga sih, ini pasti karena tidak dioper ke Stable Diffusion ya. Berarti ini pasti akan teks biasa ya. Jadi kalau gitu teman-teman, saya pamit dulu. Teman-teman jangan lupa kalau belum subscribe, tolong di-subscribe ya, biar saya semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi kemudian hari. Dan jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka. Itu kan hasilnya teks biasa. Dan share ke teman-teman juga, ke teman-temannya teman-teman. Supaya nanti temannya teman-teman juga terinspirasi juga untuk mencoba-coba AI di komputer sendiri. Walaupun komputernya kentang kayak saya, tetapi itu tidak menghalangi ya, kita tetap bisa berhasil menginstalnya dan mencobanya untuk kita bereksperimen. Syukur-syukur nanti AI di sini tuh bisa membantu kita dalam bekerja atau mencari inspirasi usaha atau apa ya. Dan tentu ini menolak anggapan bahwa AI akan menggantikan kita. Enggak ya, jadi sebenarnya AI itu akan membantu pekerjaan kita selama kita bisa menguasainya dan menggunakannya dengan baik dan bijak tentu saja, ya kan? Tapi kalau teman-teman nggak punya ide sama sekali tentang AI ya mungkin teman-teman akan digantikan oleh AI ya. Tetapi saya berharap video-video seperti ini itu bisa memicu teman-teman supaya belajar AI juga dan teman-teman bisa memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya untuk membantu pekerjaan atau hidup teman-teman juga ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.